Selamat sore semuanya. Saya ingin menyampaikan materi tentang shear connector sebagai kelanjutan dari diskusi kita tentang balok komposit. Jadi shear connector ini atau yang sering disebut sebagai stud ini merupakan bagian penting dari sebuah balok komposit. Jika shear connector ini tidak terpasang, itu sia-sia juga kita menghitung dia sebagai balok komposit, padahal pada kenyataannya komposit itu tidak terjadi. Jadi keberadaan shear connector ini sangat penting. Inilah yang memastikan balok komposit itu tercapai apa enggak. Nah, sebelum kita menghitungnya, ada satu materi yang kemarin ingin saya sampaikan tentang yang belum saya diskusikan tentang keuntungan menggunakan balok komposit. Satu hal yang menjadi keuntungan menggunakan komposit, karena plat lantainya itu tidak hanya sekedar menjadi beban bagi balok, tapi juga ikut bekerja. Artinya untuk beban yang sama, balok yang kita pakai bisa saja tidak mesti harus besar-besar seperti non-komposit. Jadi penampang baloknya akan lebih kecil untuk mencapai beban yang sama. Atau dengan perkataan lain, kita menggunakan balok yang sama itu bisa memikul beban yang lebih besar. Karena sekarang yang bekerja dua, bukan lagi satu. Nah, penghematannya itu kalau kita memilih balok yang lebih kecil untuk beban yang sama, itu tentunya baja yang digunakan akan lebih kecil. Dan tonasinya akan lebih kecil, sehingga konsekuensinya kepada proyek itu adalah penghematan biaya. Dan dari studi yang dilakukan itu penghematannya bisa sampai 30% penghematan. Jadi bayangkan betapa komposit itu sangat membantu. Sayangnya kalau kita perhatikan banyak struktur baja yang mungkin juga di sekitar kita di Bandar Lampung ini, masih jarang saya lihat perhatikan balok-balok itu dianggap sebagai balok komposit. Selalu mendesainnya sebagai balok non-komposit, padahal sebenarnya keuntungannya sangat banyak. Mungkin kerepotan menghitung balok komposit mungkin salah satu alasan kenapa tidak dilakukan, atau mungkin juga kerepotan memasang shear connector ketika di masa konstruksinya. Padahal sebenarnya shear connector itu bisa saja tinggal baja tulangan dipotong-potong menyerupai stek-stek kecil, lalu dilas ke sayap atas dari balok WF tersebut. Dan tentunya karena pelat lantai itu diikatkan ke balok baja, jadi pelat lantai itu tidak hanya sekedar duduk, tapi juga terikat ke balok lantai. Dia jadi plus minus saling membantu lah, saling membantu. Lantai itu membantu balok baja untuk tidak terguling dan juga menjadi komposit, dan juga sebenarnya lantai itu semakin kaku, jadi dia mengurangi vibrasi yang mungkin terjadi pada pelat lantai. Dan tentunya tadi kebalikan dari poin 4, karena kekuatannya meningkat, dalam sisi lain bentangan balok yang diperbolehkan juga semakin panjang. Beberapa dari antara kalian kemarin saya komentari tentang panjang bentangan balok yang dilakukan. Ada yang coba mendesain sampai 9 meter, itu jarang terjadi. Biasanya balok baja itu 6-8 meter karena memang didesain sebagai non-komposit. Nanti coba dicek di proyek masing-masing, kalau misalkan itu sampai 9 meter, apakah masih memungkinkan menggunakan profil baja yang tidak terlalu besar, ya. Oke, jadi dengan itu kita akan melakukan perhitungan bagaimana pantas menghitung jumlah shear connector yang dibutuhkan pada balok komposit tersebut. Oke,
Jadi jumlah shear konektor yang dibutuhkan sebuah balok komposit itu dihitung dengan konsep yang bisa dipahami secara gampang. Jadi kalau kita bisa tahu kekuatan satu shear konektor ini, seperti kita menghitung kekuatan baut, kita kan bisa menghitung kekuatan gesernya. Itulah kuat nominal penghubung geser, atau penghubung geser bahasa peraturannya penghubung geser, bisa juga diartikan shear konektor atau stud. Jadi kalau kita tahu kekuatannya suatu baut dan kita tahu berapa gaya geser yang bekerja di antara plat beton dan balok baja ini mencoba memisahkan mereka berdua, merobek ikatan antara plat beton dan balok baja, maka dengan logikanya kalau kita tahu kekuatan geser yang bekerja di situ horizontal total itu dibagikan dengan kekuatan satu shear konektor, ketemulah jumlah baut atau jumlah shear konektor yang dibutuhkan. Relatif sederhana proses pemahamannya, konsepnya seperti begitu. Tapi yang harus dipahami di sini saya garis bawahi bahwa jumlah shear konektor itu yang dipasangkan itu antara titik momen 0 dengan momen maksimum. Jadi kita misalkan kalau misalkan balok di atas tumpuan sederhana, ya, balok itu atas tumpuan sederhana dengan katakan dia dikasih beban merata, itu kan bentuk momennya kan seperti parabolik gitu ya. Jadi katakan ini saya gambarnya tidak terlalu rapi, katakan ini sebentar saya rapikan biar lebih representatif ya. Misalkan ini maksimumnya di tengah. Jadi ini lokasi momen maksimum, ini lokasi momen 0. Jadi ini dipasang sejumlah n yang didapat dari perhitungan yang terlihat di rumus ini ya. Nah, sebelahnya lagi dari maksimum ke 0 juga dipasang sejumlah n. Itu contohnya. Kalau misalkan baloknya itu katakanlah jepit-jepit, dia itu memiliki momen negatif ya. Jadi katakan seperti begini bentuknya, dan ini momen 0 ya. Momen maksimum di sini, maksimum positif di sini, maksimum negatif di sini. Ini dipasang sebanyak n, ini juga dipasang sebanyak n, ini dipasang n sebanyak n, karena selalu dari jarak maksimum ke momen 0. Kira-kira seperti itu. Ini juga maksimum negatif ke momen 0. Menghitung jumlah shear konektor. Oke. Terus bagaimana menghitung nilai VH dan QN? VH itu adalah gaya geser horizontal total tadi, dan QN adalah kekuatan satu shear konektor. Itu VH itu adalah nilainya yang terkecil dari AGWFY. Ingat kalau ketika tadi di analisa plastik itu nilainya itu dapat dari ini adalah gaya tarik tensile yang terjadi pada plat baja, dan ini adalah gaya tekan yang terjadi pada plat beton ya. Ini nilainya 0,85 FC prime AC. AC ini adalah sebenarnya luas dari plat beton yang berkontribusi terhadap perhitungannya di analisa plastis ya. Sementara kalau kekuatan shear konektornya itu adalah dihitung dari yang terkecil dari 0,5 ASC akar dari FC akar ini FC prime dan E konkret modulus elastisi konkret, dan atau ASC shear konektor
dikalikan FU-nya, kekuatan ultimate shear konektornya. Nah, luas penampang shear konektor ini adalah T kali B, ya. Ini sebenarnya sebenarnya bukan ASC, ini bukan ASC, ini adalah AC yang dimaksud tadi, ya, AC. Luas shear konektor ya biasa seperti kita menghitung penampang baut, ya, 1/4 V D kuadrat, ya. FU itu misalkan dia menggunakan apakah dia menggunakan baut diameter tipe A325 atau 490 seperti kita belajar di baut, dan seterusnya, ya. Itu cara menghitung kebutuhan shear konektornya. Oke, kita lanjutkan dengan satu contoh soal. Ini sebelum contoh soal, mungkin ini beberapa peraturan yang perlu diperhatikan untuk mendesain shear konektor. Disebutkan di situ bahwa diameter maksimum yang digunakan itu jangan juga terlalu besar gitu. Kalau misalkan ini diameter shear konektornya, sementara platnya itu tipis sekali, ketakutnya nanti platnya itu justru jadi melengkung, terangkat oleh shear konektornya, yaitu dibatasin dia tidak boleh lebih dari 2,5 kali tebal plat sayap WF-nya, plat sayap paling yang atas tentunya. Juga jarak minimum antar shear konektor, itu antar shear konektor bisa juga dari sini ke sini, ya, atau juga ke sananya. Misalkan ada shear konektor satu lagi di barisan yang selanjutnya, itu jaraknya itu 6 kali diameter shear konektor. Sama seperti baut juga kita memiliki jarak tertentu yang harus diikuti, jarak antar baut atau lubang baut ke lubang baut selanjutnya. Minimum tadi, jarak minimum, jarak maksimum adalah 8 kali tebal plat, ya. Jadi diantara itu bisa kita desain jarak-jaraknya. Nah, ini tadi sama, ya. Ini jarak antar transversal itu tadi bisa sampaikan, jarak ini jarak transversal. Ini jarak kesananya 86 ds atau 8 TP. Oke, kita lakukan kerja menghitung shear konektor. Berapa banyak shear konektor yang dibutuhkan untuk memastikan balok baja plat beton bekerja sebagai balok komposit. Contoh yang sudah kita hitungkan kemarin saja, ya, contoh yang ketiga. Oke.